Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat kita sudah boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan dapat menikmati segala pemandangan yang indah lewat sejauh mata kita memandang segala ciptaan Tuhan yang terbaik. Bahkan kita boleh menghirup udara segar. Sebelum kita memulai aktivitas kita saat ini, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, pagi ini Tuhan kami datang menyembah Engkau, bersujud di hadapan-Mu. Seraya bersyukur terima kasih Engkau telah menyertai dalam tidur kami, memberikan waktu yang baik untuk kami tidur dengan nyenyak dan boleh bangun dengan tubuh yang sehat hari ini. Tuhan, sebelum kami melaksanakan aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing, kami mau membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu membuka hati pikiran kami, mengurapi kami semua agar semua pendengar dan pembaca dapat menikmati firman-Mu dan dapat memahaminya dan dapat menjadi pedoman dan suluh bagi langkah-langkah kami. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami dan ampuni segala dosa kami, biar kami layak menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bacaan rehat hari ini yang terambil dari Yeremia pasal 11 ayat 9 sampai 17. Judul bacaan kita yaitu Perjanjian Allah diingkari. Ayat 19, berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Ku ikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepada Aku, maka Aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para alamu, hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikian banyaknya mezbah kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab Aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku, karena malah petaka mereka. Adakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkan nazar-nazar dan daging yang suci melewatkan malapetaka daripadamu, sehingga kemudian engkau dapat beria-ria. Pohon zaitun yang rimbun elok dipandang mata, pernah Tuhan menamai engkau, tetapi dengan bunyi keributan yang hebat, Ia menyalakan api pada daun-daunnya, sehingga ranting-rantingnya terbakar. Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh, telah menentukan malapetaka atasmu karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku dengan membakar korban kepada Baal. Demikian firman Tuhan, amin. Tema bacaan kita yaitu ketika hati menjauh dari Tuhan. Penatang mentereke lako buang matua. Kerusakan terkadang tidak terlihat langsung dari luar, tetapi perlahan-lahan berubah dari dalam. Hubungan yang dulu dekat bisa menjadi renggang, bukan karena satu peristiwa besar, tetapi karena perhatian yang semakin berkurang. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam perkop hari ini, Tuhan menegur umat-Nya karena hati mereka telah menjauh. Mereka adalah bangsa yang telah menerima perjanjian dengan Tuhan dan menikmati banyak berkat darinya. Namun mereka kembali mengikuti dosa nenek moyang mereka dan menyembah Allah lain. Di luar mereka masih disebut sebagai umat Tuhan, tetapi hati mereka sebenarnya sudah berpaling. Tuhan bahkan menggambarkan umat-Nya seperti pohon zaitun yang dahulu indah dan subur karena ditanam olehnya sendiri. Gambaran ini menunjukkan bahwa Tuhan pernah membentuk mereka menjadi umat yang baik
dan diberkati. Tetapi ketika mereka tidak lagi setia, keadaan itu berubah. Hati yang menjauh dari Tuhan akhirnya merusak hubungan yang seharusnya indah. Firman Tuhan ini menjadi pengingat bagi kita. Menjauh dari Tuhan seringkali tidak terjadi secara tiba-tiba. Biasanya dimulai dari hal-hal kecil, doa yang mulai jarang, firman Tuhan yang tidak lagi direnungkan, atau hati yang lebih tertarik pada hal-hal lain daripada Tuhan. Karena itu hari ini kita diajak memeriksa hati kita. Apakah kita masih berjalan dekat dengan Tuhan? Atau tanpa sadar hati kita mulai menjauh? Tuhan selalu membuka jalan bagi kita untuk kembali kepadanya. Ketika kita kembali dengan hati yang tulus, Tuhan sanggup memulihkan hubungan kita dengannya. Amin. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk membaca firman-Mu. Tuhan, ajar kami tetap setia kepadamu, sebagaimana Tuhan sudah menebus kami dari segala dosa kami lewat pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus untuk kami semua. Ya Tuhan, kami akan beraktivitas hari ini, akan melakukan segala pekerjaan dan tugas masing-masing. Engkau menyertai menolong kami, agar apapun yang kami kerjakan dapat berhasil dan sukses di dalam Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang saat ini baik yang dirawat di rumah sakit bahkan di rumah masing-masing. Engkau juga melawat mereka Tuhan, agar mereka boleh disembuhkan lewat obat-obatan yang dikonsumsi atau yang digunakan, bahkan semua lewat topangan dan dukungan keluarga masing-masing. Engkau berkati Tuhan supaya boleh juga memperoleh kesehatan dan kesembuhan, dan selalu bersyukur mengandalkan Engkau dalam setiap hidupnya. Tuhan, mungkin juga ada saudara-saudara kami yang mengalami kedukaan, hiburkan mereka Tuhan. Mungkin juga mengalami persoalan kehidupan, baik ekonomi atau apapun itu Tuhan. Engkau juga menilik mereka, memberikan jalan keluarnya, bahkan Engkau memberkati mereka juga Tuhan, supaya mereka tetap setia, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan, dan apapun yang mereka hadapi, Tuhan akan melepaskan dan boleh kembali semangat dan boleh selalu bersyukur dalam segala hal. Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang jauh dari sempurna. Biarlah semua kami sampaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian bacaan kita hari ini. Biarlah kita semua tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih.